UKM Prima itu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi dalam bidang riset dan penelitian. Terakhir itu UKM Prima menjuarai di Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Neneng Royatul Muawana sebagai host pada podcast kali ini. Oke teman-teman semua, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Banten. Ada berapa sih? Ada 13 UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu UKM yang ada di UIN Banten, yaitu UKM Prima. Nah, di sini sudah ada Ketua Umum dari UKM Prima. Selamat siang, Kak Utari. Ya. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Kak mau tanya nih ya, mungkin dari pemirsa perlu tahu nih secara mendalam UKM Prima itu apa sih, dan kegiatan-kegiatan yang ada di UKM Prima itu apa aja? Oke, baik. Jadi UKM Prima itu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi dalam bidang riset dan penelitian, di mana UKM Prima ini wadah daripada mahasiswa yang mau belajar dan mau berkembang di penelitian, khususnya di bagian riset. Oke, berarti UKM Prima ini berfokus pada riset ya, benar ya, penelitian. Oke, kalau kegiatan-kegiatan di dalamnya itu mencakup apa aja tuh? Salah satu program kerja daripada UKM Prima yaitu kita mencangkup Tridharma perguruan. Ada pengabdian, penelitian juga ada. Nah, salah satu penelitian sudah tiap tahun kita agendakan, salah satunya yaitu social research, di mana social research itu terjun langsung untuk penelitian kepada masyarakat. Dan salah satu pengabdiannya yaitu ada yang namanya KRSK. KRSK penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita sering menyebutnya itu KKN mini di UKM Prima. Jadi untuk mahasiswa yang mau belajar penelitian sekaligus pengabdian untuk merasakan KKN sebelum KKN semester nanti ya, itu bisa di UKM Prima karena kita sudah mengadakan proker itu tiap tahun. Oke, berarti kegiatannya itu ya teman-teman semua. Jadi sebelum kita terjun ke masyarakat di KKN di semester 7, di UKM Prima itu sudah ada ya pengabdiannya ya, menjadi program dari UKM Prima. Nah, dari UKM Prima ini kapan sih berdirinya? Dari sejarah awal berdirinya UKM Prima itu apa? Sejarah berdirinya UKM Prima yaitu awalnya dari HMPS PAI, di mana HMPS atau komunitas ya lagi itu tuh meresahkan dan untuk mahasiswa ini tidak ada wadah untuk penelitian gitu. Jadi komunitas itu membuat seminar, dan seminar itu dipandang baik oleh lembaga gitu. Jadi untuk diteruskan maka pendiri-pendiri UKM Prima melanjutkan untuk membuat UKM Prima. Nah, UKM Prima itu berdiri pada tahun 2001, di mana tanggal 27 Juni besok itu genap 24 tahun. Udah mau ulang tahun ya, udah mau milad gitu di bulan ini. Oke, tadi berarti sudah cukup lama ya UKM Prima ini berdiri. Dan di UKM Prima ini ada cabang riset apa aja sih di dalamnya? Cabang riset salah satunya yaitu dalam riset penelitian, yang dimana cabang riset kita juga bermitra, ada mitra MITIKM, itu mitra se-Indonesia, tapi kita se-Jabaja aja, jadi Jakarta Banten gitu. Nah, dalam bidang riset di kita itu ada esai, KTI, itu salah satunya.
Dan alhamdulillah juga UKM Prima juga sempat beberapa anggota itu mengikuti lomba video tentang riset, dan itu juga kita tampung dan kita wadahi untuk kader-kader gitu. Oke, berarti kalau UKM Prima ini benar-benar kepenulisan ya. Iya. Tadi ada esai, bagi kalau misalnya dari teman-teman yang butuh itu nanti di UKM Prima ada ya. Oke. Dari tadi kita sudah bahas tentang cabang risetnya. Nah, dari UKM Prima ini yang membedakan dari UKM-UKM yang lain tuh apa sih? Yang membedakan dari UKM-UKM lain salah satunya tadi tuh yang saya sebut, yaitu kita mencangkup Tridharma perguruan tinggi. Nah, di situ kita sudah merasakan yang namanya pengabdian dan penelitian, langsung terjun ke masyarakat untuk meneliti dan mewawancarai gitu. Kita sudah merasakan sebelum orang-orang KKN yang sebenarnya gitu di semester 7 nanti ya? Gitu. Oke, tadi kalau riset di masyarakat gitu, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan gitu yang selama kakak ada di UKM Prima sampai sekarang jadi ketumnya gitu ya? Apa tuh? Salah satu pengalaman yang saya pernah rasakan gitu ya, pertama sih kekeluargaan yang sangat erat ya. Di UKM Prima nih, terutama dalam visi misi saya juga UKM Prima mau melanjutkan kekeluargaannya dan penelitian untuk berkolaborasi dengan riset UKM riset lain, dan kita juga sering kok media partner dengan misal UKM Trust gitu, di Untirta gitu. Nah, pengalaman saya juga yang menarik itu bisa ikut lomba satu tim gitu, walau masih jenjang tingkat UIN gitu, tapi itu sangat pengalaman lah buat saya gitu. Itu sih salah satu. Dan salah satunya juga itu saya bisa buat esai itu di UKM Prima gitu, dari sosial riset itu. Nah, di situ diajukan untuk kader-kader untuk membuat esai gitu dari setelah kegiatan sosial riset itu. Oke, memang kalau untuk membuat esai itu mudah-mudah sulit ya. Benar. Iya, kalau bagi yang belum tahu triknya, strukturnya itu lumayan sulit gitu ya. Walaupun struktur esai cuma pendahuluan, isi dan penutup, cuma gagasan dan ide yang kita ambil tuh gampang-gampang susah benar sih. Iya, betul ya. Gampang-gampang susah sebenarnya. Oke, kalau misalnya dari beberapa riset yang sudah dilakukan, ada gak sih riset yang berdampak nyata gitu dalam masyarakat gitu? Berdampak nyata. Kita melakukan KRSK itu pernah di Baros di Serang itu ya. Deket ya? Iya, di Kabupaten Serang dan Kota Serang ini udah beberapa kita pernah isi di KRSK itu, salah satunya di Baros, di Cikesal juga. Nah, itu sangat berdampak positif untuk masyarakat ya, karena kita mengambilnya itu di bulan Agustus sekalian memeriahkan 17-an itu. Nah, salah satu karya daripada UKM Prima ini kita membuat buku antologi. Ada bukunya? Iya, ini. Coba boleh dilihatkan mana bukunya? Ini angkatan terakhir dari UKM Prima, yang angkatan sekarang jadi pengurus ya. Namanya Karisma 24. Nah, di sini mereka mengambil buku antologi yang dimana isinya ini tentang esai mereka yang dikumpulkan dan dijadikan buku antologi gitu. Keren sekali. Jadi udah berapa tahun ya? Jadi udah ada 4 yang dibukukan gitu tuh. Jadi buku antologi esai. Jadi dari kader sendiri mempunyai rasa bangga karena dia pernah menulis dan dijadikan buku gitu. Iya, betul ya, pasti ada kenang-kenangannya ya. Benar. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kita berbicara tentang riset yang berdampak dari yang sudah dibuat oleh UKM Prima kepada masyarakat, mau tahu dong tantangan yang dihadapi gitu ya selama kakak di UKM Prima. Tantangan yang dihadapi ya tentunya sulit buat menghadap
meningkatkan kader ya untuk saya sendiri ya gitu. Dan buat mengembangkan pikiran itu untuk kader itu sulit gitu. Karena kan daripada kader ini sifat berbeda-beda dan saya juga pengetahuan masih minim gitu ya. Jadi kadang saya harus menyeimbangkan gitu antara keorganisasiannya dan penelitiannya gitu untuk perkembangan kader ini gitu. Nah, salah satunya insya Allah gitu ya. Di tahun 2025 ini kader Prima juga akan mengikuti lomba lagi. Wah. Yang mana lomba itu diadakan di Yogyakarta. Wah, keren ya, keren sekali. Iya. Mantap. Berarti sudah sudah teruji gitu ya. Iya. Nah, kita juga kan harus daripada BPH umum ini harus memikirkan daripada dana, daripada persiapan mereka untuk menuju lomba gitu, presentasinya segala macam harus disiapkan. Nah, bagaimana caranya daripada ketua umum sendiri harus memikirkan itu semua ya? Pasti ya, itu jadi PR juga ya bagi ketua umum. Benar sekali. Oke, keren sekali ya UKM Prima. Dari tadi kalau misalnya kita berbicara tadi kakaknya bilang mau ada lomba ke Yogyakarta nih. Bagaimana sih proses pembinaan untuk kader di UKM Prima itu seperti apa sampai mengikuti beberapa lomba? Kita juga kan berkolaborasi dengan UKM-UKM lain dan bermitra juga ya. Kadang dari UKM-UKM lain tersebut itu kita diminta untuk delegasi. Saya mengajukan kepada kepada kader itu untuk ayo nih siapa yang mau ikut lomba, nanti dikasih pembimbingnya, nanti dibina sampai tahap abstrak pengumpulannya dan sampai tahap pengumumannya gitu. Jadi untuk kader-kader Prima khususnya yang mau ikut lomba entah itu esai, LKTI yang mencangkup riset itu akan dibina dan didampingi sampai mereka berangkat lomba gitu. Gitu ya. Kalau untuk per pekannya ada nggak pembinaan gitu untuk kader? Salah satunya sih kajian khusus kader gitu diadakan. Nah, kita juga nanti di Milad itu bakal ada sedikit book club gitu, agenda book club karena ibaratkan book club itu literasi buat UKM-UKM Prima nih, itu salah satu pembinaannya sih. Book club ini baca buku bareng dan nanti hasil baca bukunya ini direview bareng-bareng karena kan tingkat literasi sekarang nih minim ya. Jadi walaupun kita udah jadi mahasiswa gitu, jadi mau meningkatkan literasi gitu, salah satunya nanti diadakan di book club gitu untuk kader-kader UKM Prima. Wah, keren sekali ya. Tadi untuk meningkatkan literasi di antar kader ya di UKM Prima. Kalau tadi berbicara tentang pembinaan menuju lomba, apa sih ada prestasi atau penghargaan yang pernah diraih oleh UKM Prima itu dari mungkin perlombaan yang ada di kampus atau di nasional, di tingkat nasional? Apa aja yang sudah diraih? Kalau di tingkat kampus ya, kemarin tuh kader saya Artika itu menjuarai lomba esai di Fakultas PB itu di tingkat universitas ya di UIN ini tersendiri gitu. Nah, terakhir itu UKM Prima menjuarai di Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung, yaitu kegiatan lomba esai juga itu tingkat nasional, itu mendapatkan silver medal di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu pengurus yang lomba itu di bagian biro riset dan dia menjuarai di bidang esai. Oke, berarti UKM Prima ini sering mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di luar gitu ya, yang ada di tingkat nasional. Benar seperti PKM gitu. Ya, sangat keren sekali pokoknya ya. Beberapa penghargaan sudah diraih oleh UKM Prima. Kalau berbicara tentang tadi lomba keluar ke tingkat nasional,
dukungan seperti apa sih yang diberikan oleh kampus kepada UKM Prima? Salah satunya dukungan dari kampus ini pendanaan sih ya, pendanaan buat anak-anak UKM terutama ya, diadakannya special event. Nah, salah satunya yaitu kita ngambil itu untuk lomba gitu. Itu salah satu dukungan daripada lembaga atau kampus ya. Nah, itu salah satu dukungan yang kita rasakan ya. Nah, untuk UKM sendiri salah satu dukungannya kita juga difasilitasi yang namanya sekre, itu ya sudah cukup buat kita gitu. Mungkin itu sih untuk perlombaan, itu pendanaan juga sangat mencukupi untuk UKM yang kader-kadernya mengikuti lomba gitu. Oke, berarti tadi ada beberapa bantuan juga ya dari kampus untuk UKM Prima gitu agar berjalan dengan baik tentunya ya. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang riset nih Kak, menurut Kakak sendiri apa sih dampak dari riset dalam menumbuhkan karakter dari mahasiswa? Dampak dari riset sendiri salah satunya yaitu saya yang merasakan ya, ketika ada tugas gitu di perkuliahan itu sedikit lebih mudah kita mengerjakan karena salah satunya tadi sudah mengikuti daripada sosial riset. Nah, kita sudah tahu paham yang namanya menulis gitu, gagasan-gagasan yang diambil itu sudah bisa kita cerna, dan itu basic yang dasar lah buat anak-anak UKM gitu, untuk mengerjakan tugas dengan lebih baik gitu. Salah satunya sih. Oke, gitu ya. Berarti dalam pengerjaan tugasnya ya lebih mudah ya. Kadang kalau misalnya di semester 3, 4 itu udah mulai buat esai gitu, artikel, jadi lebih mudah aja gitu ya. Dari keterampilannya yang terasa berkembang dari awal masuk Prima sampai sekarang, keterampilan apa yang benar-benar terasa berkembangnya gitu dari awal masuk? Keterampilannya yang benar-benar berkembang itu kepenulisannya salah satunya, dan idenya sih yang lebih masuk gitu tuh. Kritis karena ya, lebih kritis. Karena kan UKM juga menyediakan banyak buku gitu. Nah, tapi itu kembali lagi ke diri kita sendiri, di mana diri kita ini mau baca atau enggak ya gitu. Nah, itu sih salah satunya. Oke, tadi kalau misalnya tadi berbicara tentang keterampilan yang sudah dikembangkan di UKM Prima, yaitu menulis tadi, dari logical thinkingnya ya, dari daya kritisnya meningkat mungkin ya. Benar sekali. Dari awal sampai sekarang gitu, sampai jadi ketua, Masya Allah. Mungkin daya kritisnya lebih tinggi gitu ya dari pas maba gitu ya. Benar-benar. Tahu apa-apa gitu ya. Iya, yang dirasakan itu sih lebih daya kritisnya lebih meningkat sih. Walaupun di ranahnya dalam kelas gitu, tapi kita lebih berani speak up karena kan kita sudah mengikuti salah satu daripada kegiatan-kegiatan yang di UKM, kepanitiaan, entah itu tentang kajian, itu lebih dipraktekkan di dalam kelas gitu. Karena kan kalau di dalam kelas itu kita tidak mendapatkan itu semua ya. Kalau orang yang berorganisasi khususnya di UKM Prima itu bisa lebih kritis lah gitu, jadi terbuka pikirannya buat lebih kritis di dalam kelas. Betul ya, karena memang sudah terbiasa penelitian ya. Oke, kalau untuk budaya riset yang harus dikembangkan di kalangan mahasiswa, menurut Kakak itu seberapa pentingnya sih? Penting sih untuk budaya riset ya, untuk dikembangkan khususnya buat para mahasiswa gitu, karena riset ini adalah satu pegangan kita buat nanti di tahap akhir gitu, di tahap akhir semester. Karena kan di tahap akhir semester itu kita melakukan penelitian ya, karena penelitian itu harus ada bekalnya. Kalau misalnya kita nggak tahu nih gimana caranya meneliti, gimana caranya mewawancarai, terjun langsung ke masyarakat, itu kan sangat susah dan sangat nggak percaya diri buat terjun ke masyarakatnya gitu ya. Nah,
kalau udah masuk ke UKM Prima gitu ya, bergabung di UKM Prima gitu, kita udah wah ini mah udah biasa nih kita jalanin, terjun langsung ke UKM Prima, ke masyarakat nih, terjun langsung meneliti, terjun langsung mewawancari masyarakat gitu. Itu tuh udah biasa. Jadi skill buat penelitian itu penting sih menurut saya gitu, karena ini tuh sangat dibutuhkan untuk di semester akhir nanti. Iya, apalagi ya nanti semester akhir ada tugas untuk meneliti dan harus menyelesaikan skripsi ya. Betul sekali itu. Dan salah satunya tujuan kita yaitu lulus tepat waktu gitu di akhir semester ya. Benar sekali ya. Oke Kakak, kasih pesan dong buat teman-teman yang mungkin masih ragu nih untuk bergabung ke UKM Prima nih. Untuk teman-teman yang mau gabung di UKM Prima itu sangat sekali sangat penting gitu, karena UKM Prima itu mewadahi daripada riset, dan UKM Prima ini mencangkup daripada Tridharma perguruan tinggi, karena di dalam Prima ini bukan hanya tentang riset, tapi kita tentang organisasinya itu sudah ada di UKM Prima. Oke, itu ya pesannya teman-teman semua. Apa harapan Kakak nih untuk UKM Prima ke depannya? Harapannya sih UKM Prima nih bisa mengikuti lomba bukan lagi hanya di nasional, tetapi di internasional gitu harapannya untuk kedepannya, dan jauh lebih berkembang untuk daya tarik daripada mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu nih gimana sih UKM Prima itu gitu. Karena kita kan dari tahun sebelumnya sampai tahun 2025 ini sudah banyak kader-kader yang mengikuti lomba tingkat nasional, tinggal dikembangkan untuk mengikuti lomba tingkat internasional. Oke, wah keren ya. Semoga harapan yang tadi diberikan dapat terwujud nanti untuk kedepannya. Amin, dan UKM Prima itu semakin maju. Amin. Dan kadernya semakin banyak. Iya. Oke, Kakak coba boleh dong, karena ini di season terakhir ya, boleh kasih satu kalimat yang menggambarkan UKM Prima banget gitu loh. Salah satunya itu saya mau kasih contoh dari moto UKM Prima, boleh salah tidak boleh bohong, karena penelitian itu boleh salah tapi data tidak boleh bohong. Oke, beri tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya, sudah selesai Kakak. Dari tadi kita sudah ngobrol terkait UKM Prima. Nah teman-teman semua, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung ke UKM Prima, jangan ragu lagi, karena tadi sudah mengetahui banyak sekali penghargaan yang sudah diraih dan keuntungan-keuntungan masuk dalam UKM Prima. Oke, terima kasih. Saya Neneng Royatul Muawana sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.